Oke kuy, berjumpa lagi di channel Pedang Utara dalam pembahasan alur cerita Sang Legenda Overpower part ke-14. Dan bagi sahabat yang mau mentraktir admin kopi, link sawerianya sudah admin sediakan di kolom deskripsi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Di part sebelumnya, kita diperlihatkan Frey yang berhadapan dengan penerus immortal Demon King. Pria itu lalu mengangkat tubuh Frey dan berkata, "Enyahlah, aku tidak berniat untuk bergabung dengan para Circle." Frey lalu berucap, "Jadi penerus Martial King tidak ingin berhadapan dengan demigod?" Pria itu lalu kembali berkata, "Sungguh konyol. Apa kau pikir Circle benar-benar ingin menyingkirkan demigod? Mereka tidak peduli dengan demigod. Mereka cuma babi tak berakal yang peduli dengan isi dompet mereka saja. Jadi kenapa aku harus akrab dengan babi-babi busuk itu?" Frey yang mendengar itu lalu berkata, "Aku paham. Ternyata kau sadar. Circle saat ini sibuk bertarung demi kekuatan dan pengaruh terhadap satu sama lain. Menundukkan demigod tidak termasuk dalam rencana mereka saat ini." Sambil tersenyum Frey lalu berucap, "Babi busuk katamu tadi. Tidak sopan sekali kau pada para babi. Tapi asal kau tahu, aku datang untuk merubah segalanya. Kau tidak salah. Memang benar kalau Circle telah rusak. Tapi untuk membunuh demigod, aku memerlukan kekuatan mereka. Kami perlu menggabungkan Circle yang terpisah dan dibentuk kembali dalam kekuatan yang tangguh. Jadi kau berencana untuk menyatukan kembali Circle yang berserakan." Pria itu lalu menghempaskan tubuh Frey dan berkata, "Tampaknya ada bajingan menarik dari Circle yang datang kali ini. Mari kita lihat, apa kau punya kekuatan untuk membuktikan omonganmu itu?" Cukup bicaranya. Cepat datang padaku. Kulihat tinjumu itu sudah berjamur," ucap Frey. Pria itu lalu melepaskan tinjuannya, namun Frey melompat menghindari serangannya. Lagi-lagi kita diperlihatkan Frey melesat dengan cepat, menghindari setiap serangan pria itu. Terlihat pria itu mengejar Frey dengan beringas, menghancurkan segala apa yang ada di depannya. Frey lalu berkata, "Hei, berhenti memberitahu seisi dunia tentang lokasi kita." Frey lalu menyerang dengan teknik Ice Spear dan dilanjutkan dengan serangan Windstorm miliknya. Namun serangannya dengan mudah dihancurkan. Pria itu lalu melepaskan sebuah tinjuan untuk menghancurkan setiap serangan milik Frey. Frey lalu berucap, "Lihatlah si kepala otot itu. Dia tiruan sempurna dari sahabatku Kasajin." Frey lalu mengeluarkan bola energi yang besar, membuat penerus Mortal King sangat terkejut. Kapan dia melakukan ini? Namun serangan bola energi Frey sudah mengarah ke tubuhnya. Pria itu lalu mengaktifkan pertahanan miliknya. Terbentuk sebuah ledakan energi. Frey yang melihat itu lalu berkata, "Kenapa kita tidak berbincang-bincang saja layaknya pria yang beradab?" Terlihat tubuh pria berotot itu diselimuti oleh kekuatan es milik Frey. Dengan mata yang menyala, ia mengeluarkan kekuatan dan menghancurkan es yang membelenggu tubuhnya. Sambil melompat ke udara, ia melayangkan sebuah tinjuan dan berucap, "Matilah kau." Dengan sigap Frey mengeluarkan teknik bela diri miliknya. Ia lalu membanting pria berotot itu. Dengan tatapan terkejut pria itu menatap Frey dan berkata, "Teknik bull sweep, bagaimana bisa kau mempelajarinya?" Sambil mengulurkan tangannya Frey berkata, "Akhirnya kau mau bicara juga." Pria itu lalu bangkit dan menghajar dagu Frey dengan tatapan penuh arti. Pria itu menatap Frey. Dan terlihat Frey yang menahan rasa sakit. Namun pria itu melesat dengan cepat berlari meninggalkan Frey. Sontak Frey berteriak, Kau malah kabur." Sambil berusaha mengejar pria itu, Frey kembali berkata, "Oi bajingan, keparat apa kau sepengecut ini? Berhenti woi." Namun pria itu terus berlari tanpa memperdulikan ucapan dari Frey. Sambil menatap pria itu, Frey lalu berkata, Dia tidak kabur. Tetapi dia membimbingku ke suatu tempat. Dasar pria canggung. Aku kan bisa mengikutinya kalau dia bicara baik-baik." Pria itu lalu berkata, "Teknik berlari yang unik itu teknik clone step bersamaan dengan teknik bull sweep. Seperti yang kuduga,
kau mempelajari teknik martial king. Tapi bukankah teknik itu hanya diwariskan ke satu orang saja setiap generasinya? Dari mana kau mempelajarinya? Frey lalu berucap, akan kuserahkan pada imajinasimu. Tapi sebelum itu, namamu siapa? Namaku Ivan, ucap pria itu. Aku Frey. Tapi mau kemana kita sekarang? Pria itu lalu berkata, kau tidak perlu tahu. Terlihat mereka berdua yang telah sampai di sebuah gubuk tua. Ternyata kau ingin membawaku ke rumahmu. Dengan satu tarikan napas yang panjang, pria itu lalu berteriak, Rizky, aku pulang. Frey lalu berkata, apa-apaan kau ini? Peringati aku dulu, dasar gila. Siapa lagi itu? Dia takkan bangun kalau aku tidak melakukan ini. Siapa lagi? Rizky, seorang demigod. Seketika seluruh tubuh Frey terasa sangat kaku. Apa? Apa barusan yang kau katakan, Ivan? Namun tiba-tiba muncul seorang lelaki berambut panjang dan berucap, wah 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 wah, Ivan, apa kau membawa tamu kemari? Frey yang melihat pria itu lalu berkata, tidak diragukan lagi, Devour yang besar ini, dia seorang demigod dan kekuatannya setara dengan si tua bangkai yang menggunakan racun itu. Dia sekuat Apokalips. Ivan lalu berkata, dia dari Circle. Sambil menatap ke arah mereka berdua, Rizky lalu menghampiri Ivan dan berucap, apa kau sudah menyelesaikan tugas yang kuberikan? Ya, aku sudah menyelesaikannya, ucap Ivan. Masuklah, sudah saatnya kita masuk ke tahap berikutnya. Temanmu di sana itu bisa kau ajak juga untuk masuk. Terlihat Frey yang menatap ke arah Ivan. Dengan penuh amarah Frey menggenggam baju Ivan dan berkata, jelaskan padaku, kenapa penerus Martial King bekerja sama dengan seorang demigod? Ivan lalu berkata, lepaskan. Dengan penuh amarah Frey kembali berucap, tergantung jawabanmu Ivan. Aku mungkin akan membunuhmu sekarang juga. Kau ingin membunuhku Frey? Memangnya kau mampu melakukan di tempat seperti ini? Alasanku bekerja sama dengan Rizky. Tentu jawabannya jelas. Rizky itu pembelot. Tujuannya ialah memusnahkan para demigod. Frey yang mendengar ucapan Ivan lalu berkata, memangnya kau pikir aku akan percaya dengan omong kosongmu? Itu terserah padamu Frey. Tapi putuskan pilihanmu setelah kau mendengar ceritanya langsung dari Rizky. Terlihat mereka berdua yang mulai melangkah masuk ke dalam gubuk itu. Seketika Frey tercengang ketika memasuki gubuk tua itu. Ini distorsi ruang. Apa? Apa itu distorsi ruang? Ucap Ivan. Frey lalu menjelaskan, distorsi ruang itu saat kau berpindah ke ruang waktu dan memperluas ruang batas. Yang seperti ini memerlukan keahlian yang hebat dan manusia yang belum diakui sekalipun takkan bisa merasakan ruang ini, apalagi memasukinya. Dengan wajah kebingungan Ivan berkata, aku sama sekali tidak mengerti yang kau katakan Frey. Kita lalu diperlihatkan Rizky yang duduk bersantai sambil mengupas buah. Ia lalu berkata, duduklah. Ivan lalu berucap, tidak kusangka kau akan membiarkan pria ini masuk. Kau membuatku terkejut Rizky. Rizky lalu berucap, lihat matanya Ivan. Itu bukanlah tatapan manusia normal yang hidup selama kurang dari 100 tahun. Kau membawa tamu yang menarik. Frey lalu berkata, ku dengar kau mengkhianati demigod. Ya, itu memang benar. Kenapa kau mengkhianati rekanmu? Kau tidak perlu tahu. Aku mengundangmu ke dalam tidak untuk mendapatkan kepercayaanmu. Yang kuinginkan kau membantuku menjalankan rencanaku. Saat kau membunuh seorang apostel, demigod yang terhubung akan memasuki hibernasi secara paksa. Apa yang sebenarnya dia katakan, ucap Frey dalam hati. Rizky kembali melanjutkan perkataannya, dan selama masa hibernasi, kau bisa membunuh demigod dengan mudah. Hanya dengan sedikit goresan di leher mereka akan mati. Dan juga, andit sering bermunculan akhir-akhir ini dikarenakan seorang apostel di area tersebut terus-menerus menciptakannya. Aku menyuruh Ivan untuk menghabisi andit-andit di sana untuk memprovokasi apostel yang menciptakannya.
Apostel tersebut berada di dalam hutan Reynolds. Frey lalu berkata, di dalam hutan, jangan bilang, ya, dia Oidin Fredikwood. Dia merupakan apostel yang mengendalikan kematian. Nosdok itulah demigodnya. Sambil menatap potret di tangannya, Frey berkata, demigod yang mengendalikan kematian dan apostel dari seorang apokalips. Rizky lalu berkata, kalian berdua harus membunuh Oidin. Lalu kau akan membunuh demigod yang berhibernasi itu, rencanamu kan? Kelihatannya kau memiliki kepala yang lebih encer ketimbang Ivan. Frey lalu berkata, satu hal lagi, aku juga tak mudah percaya pada seseorang ketimbang Ivan. Kenapa kau tidak membunuhnya sendiri? Kau tentunya bisa dengan mudah memusnahkan eksistensi seorang apostel. Ya, kau memang benar. Tetapi kalau aku bergerak, aku akan diketahui oleh demigod lain. Kesadaran seorang apostel terhubung dengan demigodnya. Satu-satunya yang bisa kulakukan adalah membunuh demigod di balik layar. Sambil menatap tajam ke potret Oidin, Frey berkata, jika apostelnya mati, demigod dapat dibunuh dengan mudah. Demigod, eksistensi yang bisa membumi hanguskan seisi kota dengan jentikan jari. Apa yang kau maksud itu membunuh mereka bisa sesederhana itu? Ivan yang sedari tadi menyimak pembicaraan antara Rizky dan Frey mulai terlihat jenuh. Ivan lalu berkata, cukup dengan pembicaraan yang rumit itu. Dengan kata lain, kita hanya perlu membunuh apostel itu kan? Sambil menatap Rizky, Frey berkata, belum lama ini aku membunuh apostel yang menggunakan kekuatan petir. Dia bukanlah apostel seorang apokalips, tetapi memang masih sulit untuk dikalahkan. Tunggu. Kau membunuh apostel milik Indra? Indra ya? Ya, hanya Indra demigod yang mengendalikan petir. Apa kau bisa membuktikan ucapanmu itu? Bukti katamu? Sayangnya aku sudah menangani kristal yang ada di jenazahnya itu. Apa ini bisa sebagai bukti? Ini petir yang kami ekstrak dari kristal tersebut. Ya, kau benar. Ini memang energi petir milik Indra. Ini bisa didapatkan dari membunuh seorang apostel. Tidak kusangka kesempatan untuk mendapatkan kepercayaanmu akan datang secepat ini. Tunggulah di sini, aku akan segera kembali. Kita lalu diperlihatkan Rizky yang bersiap dengan pedang miliknya. Ia lalu menebaskan pedangnya, terlihat Rizky yang membuka gerbang dimensi. Frey lalu berkata, dia mau kemana? Ivan lalu berucap, dia akan segera kembali. Terlihat mereka berdua yang menanti kedatangan Rizky. Setelah beberapa lama kita diperlihatkan Rizky yang telah tiba. Itu ucap Frey dengan sangat terkejut. Rizky lalu berucap, demigod Indra. Sontak Frey bangkit saking terkejutnya. Apa katamu? Ternyata benar, itu demigod sungguhan. Dia dibunuh begitu mudahnya. Rizky lalu berucap, tidak terlalu sulit bukan? Kita punya tujuan yang sama dan juga ketertarikan yang sama. Bagaimana menurutmu? Tidak ada alasan untuk tidak bekerja sama kan? Rizky lalu melemparkan kepala Indra ke udara dan menebasnya menjadi berkeping-keping. Terjadi sebuah ledakan. Frey yang melihat itu lalu berkata, aku ingin bertanya, kenapa demigod membuat apostel? Bukankah kekuatan apostel jauh lebih lemah dibanding kekuatan asli demigod? Jika dipikirkan secara logika, bukankah itu terlalu beresiko membuat bawahan yang lemah seperti itu? Sambil bangkit Rizky lalu berkata, jika mereka bersedia mengambil resikonya, pasti ada satu niat tersembunyi yang nilainya sepadan. Kami para demigod telah menghabisi banyak nyawa ribuan tahun yang lalu. Ya, Lord mungkin tidak sependapat denganku. Tapi jika para demigod membuat keributan lebih lama lagi, keberadaan kami mungkin akan dihapuskan untuk selamanya. Hah? Para demigod dihapus? Siapa yang bisa melakukan itu? God, ucap Rizky. Hah? Apa kau serius? Rizky lalu menjelaskan. Meskipun kami para demigod menyebutnya God, tetapi keberadaannya berbeda dengan God absolut yang dipuja manusia. Singkatnya, kau bisa menyebutnya Grand Law yang membentuk dunia.
Frey lalu berkata, sesuatu seperti prinsip sebab dan akibat ya. Itu seperti absolut yang membentuk atau melindungi keseimbangan dunia. Demigod seperti bagian kecil dari massa yang jatuh. Hahaha. Jika aku tidak mendengar ini langsung dari seorang demigod, aku akan menganggap ini omong kosong belaka. Ivan lalu berkata, Rizky, apa ada satu atau dua demigod yang benar-benar dihapus oleh god ini? Lebih dari itu, Ivan, yang aku tahu ada lebih dari 20 yang dikirim ke Oblivion. Kalian berdua dengarkan ini. Saat ini hanya ini yang bisa aku lakukan. Dalam 1 bulan akan ada sebuah pertemuan di mana banyak demigod akan hadir, termasuk 5 makhluk yang lebih kuat yang disebut Apokalips dan juga Lord itu sendiri. Kita harus menghadapi Oidin sebelum hari itu tiba. Duduk dan makanlah dulu. Aku sudah susah payah memotongkan buah ini untuk kalian. Rizky lalu melanjutkan penjelasannya. Pertemuan yang akan datang adalah untuk menemukan dan menghapus pengkhianat. Selama beberapa dekade terakhir, aku sudah menghabisi demigod yang sedang hibernasi. Mereka akan menyadari hanya demigod lainlah yang dapat membunuh mereka semua selama ini. Kecuali mereka itu bodoh. Tapi mereka mungkin belum melacaknya sampai kepadaku. Demigod akan ditemani oleh apostel mereka saat pertemuan berlangsung. Oidin juga akan ada di sana. Saat pertemuan itu berakhir, besar kemungkinan mereka akan pergi bersembunyi dan menghapus jejak mereka. Jika itu sampai terjadi, aku tidak punya cara untuk menemukan mereka. Terlihat Frey yang sangat terkejut mendengar ucapan Rizky. Frey lalu berkata, kalau begitu kita perlu mencari cara untuk masuk ke dalam hutan Reynolds untuk menemukan apostelnya. Itu mudah, ucap Ivan. Aku menyadari kau bisa terbang saat kita kemari. Memangnya kenapa kalau aku bisa terbang? Dengan penuh percaya diri, Ivan berkata, kita akan terbang dari langit dan masuk ke dalam hutan dari atas. Lalu setelah itu, apa lagi Ivan? Apakah kita menerobos dari langit atau menggali terowongan? Pada akhirnya, kita tetap jadi penyusup. Ivan lalu kembali berkata, kalau begitu Frey, kita hanya perlu tidak tertangkap atau sejenisnya. Sambil menunjuk ke arah Ivan, Frey berucap pada Rizky, apa kau sungguh berpikir untuk menggunakan si bodoh ini untuk menghadapi seorang apostel, Rizky? Rizky lalu berkata, jujur saja aku sangat lega karena kau bergabung dengan kami. Sambil memejamkan mata, Frey menjelaskan pada Ivan, dengarkan ini baik-baik Ivan. Di dalam desa High Elf ada pohon kehidupan yang menopang hutan Reynolds. Itu adalah inti dari Woodland dan merupakan bentuk kehidupan yang terhubung ke setiap pohon yang berada di dalam hutan. Dan Ratu High Elf berbagi kesadaran dengan pohon kehidupan. Kalau begitu, berapa lama kau pikir mereka dapat menemukan penyusupnya, Ivan? Ivan lalu berkata, jadi kau mau kita melakukan apa? Apa ada cara lain? Oh, mungkin ada satu cara. Sin lalu berpindah memperlihatkan rombongan Kapten Alcon. Kita kembali diperlihatkan Siaks yang berjalan masuk ke dalam hutan. Siaks selalu berubah ke wujud aslinya, namun ia menyadari jika ada seseorang yang datang dan dia kembali berubah ke wujud penyamarannya. Siaks selalu berkata, oh ternyata kau yang datang. Untunglah kau selamat dan baik-baik saja Tuan Saint Rexton. Apa kau menemukan sesuatu tentang warrior itu? Namun tiba-tiba Ivan muncul dan berkata, jadi wanita tua itu ya? Orang yang kau katakan bisa memandu kita memasuki desa di hutan Reynolds. Siaks selalu berkata, apa yang terjadi di sini? Sambil memasang wajah sangar, Ivan berkata di hadapan Siaks, hei wanita tua, diam dan langsung saja tunjukkan jalan memasuki hutan itu. Kecuali kau mau melihat aku membantai semua elf yang arogan dan angkuh itu. Sambil menutup wajah Ivan, Frey lalu berkata, jangan ikut campur Ivan. Siaks, kami harus masuk ke dalam hutan. Bisakah kau membantu kami? Siaks lalu berkata, Saint Rexton, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Tapi pertama-tama,
kau harus menunjukkan sikap hormatmu ke yang lebih tua. Sambil memegang kedua pundak Siak, Frey lalu berucap, kita tidak punya banyak waktu untuk mengikuti akting bodohmu itu. Waktunya hampir habis untuk kami dan juga untuk orang-orangmu. Siaks, aku sudah tahu bahwa kau adalah High Elf. Aku sudah tahu dari awal kita bertemu. Frey lalu membuka penyamarannya di hadapan Siaks. Apa sekarang kau sudah mengerti? Aku sama sepertimu. Aku adalah seorang mage dari Circle. Kami butuh bantuanmu, Siaks. Sambil menatap tajam ke arah Frey, Siak lalu kembali ke wujud aslinya. Apa kita kehabisan waktu katamu? Apa maksud dari perkataanmu itu? Terlihat Ivan yang membatu melihat kecantikan Siaks. Apa yang terjadi? Kupikir dia cuma nenek bangka, tapi ternyata dia sangat ramping dan cantik layaknya boneka. Ente ini kadang-kadang ya Ivan. Frey lalu berucap, Siaks, tadi kau bilang kalau kau mengambil misi ini untuk menyelidiki Andit kan? Apa kau tahu sesuatu mengenai demigod? Siak lalu berkata, selain mereka makhluk yang teramat dekat dengan dewa, tidak ada lagi. Dengan wajah terkejut Siak kembali berkata, jangan bilang necromancer yang muncul. Ya, dugaanmu benar. Kemungkinan besar bawahan demigod. Saat ini ia berada di dalam hutan Rhinnals. Itu tidak mungkin. Hutan tak menerima orang luar, bahkan jika dia memaksa masuk sekalipun. Siaks, sang ratu pasti sudah menyadari adanya penyusup, tapi individu yang satu ini berbeda. Apa maksudmu? Bawahan demigod itu adalah... Namun Frey teringat akan pesan dari Rizky untuk tidak membeberkan apostelnya saat ini. Sambil berpaling dari pandangan Siak, Frey mengalihkan pembicaraan. Sayangnya kita tidak punya banyak waktu untuk membicarakan rinciannya. Tapi yang pasti hanya kita saja yang bisa melacaknya. Aku mengerti. Akan tetapi beritahu aku satu hal. Katamu tadi kau bukan seorang spiritualis kan? Lalu bagaimana caramu melakukan kontrak dengan roh? Dengan tatapan tajam Frey berkata, aku mempelajarinya dari temanku, seorang Dark Elf. Lagi-lagi Siak dibuat terkejut. Apa? Dark Elf? Dark Elf yang notabene-nya tidak bersahabat itu mengajari manusia teknik mereka? Apa yang kau katakan, Siaks? Mereka adalah orang-orang yang baik dengan pemikiran yang terbuka. Khususnya Cemil yang mengajariku sihir tentang roh. Dia seorang dengan kepribadian yang hebat, Siaks. Siaks kembali terkejut dan berucap, Cemil, sang Leopardes. Tak ada satupun elf di hutan Rhinnals yang tidak mengenalinya. Leopardes terkuat mengakui manusia biasa sebagai teman. Baiklah, aku mengerti. Akan kupercayai kau untuk saat ini. Izinkan aku untuk membimbingmu menuju desa. Kita lalu diperlihatkan Oidin yang mengeluarkan kekuatan miliknya sambil berbicara dengan seseorang. Apa yang membuatmu kesulitan begitu? Terlihat kepulan asap hitam berbentuk tengkorak yang berkata, Indra telah terbunuh dan kali ini tidak ada satupun jejak yang tersisa. Apa kau membicarakan si pengkhianat, ucap Oidin. Kau adalah apostelku, berhati-hatilah dengan hal di sekitarmu. Sampai pertemuan selanjutnya, apa kau mengerti, Oidin? Keinginanmu adalah perintah bagiku, Tuan Nosdok. Demigod itu lalu menghilang dan Oidin lalu berkata, masuklah. Terlihat kedatangan seorang wanita dan berkata, Tuan Oidin, yang mulia telah memanggil Anda. Beritahu beliau, aku akan segera ke sana. Oidin lalu berucap, dasar demigod sialan. Dia menyuruhku untuk berhati-hati. Memangnya apa yang harus kuwaspadai? Takkan ada satupun jiwa di hutan Rhinnals yang berani menyerang kakak sang ratu. Kita lalu diperlihatkan Frey, Siaks, dan Ivan yang menatap desa Dark Elf dari kejauhan. Itu pohon dunia, kami menyebutnya Ruhiral. Apa? Bahasa apa itu? Ucap Ivan. Itu bahasa elf. Terlihat penjaga pintu gerbang yang berkata, oh, ternyata Siaks, kau kembali begitu cepat dari yang direncanakan. Senang melihatmu baik-baik saja.
Pipin, tak ada yang terjadi saat aku pergi kan? Tentu tidak. Bagaimana denganmu, Siak? Apa kau menemukan sesuatu mengenai Necromancer? Ivan yang mendengar mereka berdua berbincang menggunakan bahasa elf sontak berkata, Frey, apa yang dikicaukan dua burung itu? Pipin lalu menatap ke arah Ivan dan Frey lalu berucap, Siak, siapa mereka? Bukankah dia manusia? Bahkan jika dia ini rekanmu, orang luar harus menyapa yang mulia terlebih dahulu dan menerima izin darinya untuk tinggal. Kita lalu diperlihatkan mereka bertiga menuju Hruhiral. Dengan santai Ivan berkata, ternyata masuk ke sini sangatlah mudah. Namun Siak menghentikan langkahnya. Ada apa? Kenapa kau berhenti? Apa kau mau pipis? Ucap Ivan. Siak selalu berkata, yang mulia merupakan jantung hutan. Pertemuanmu dengan yang mulia tidak berlangsung lama. Sambil mengupil Ivan berucap, terus kenapa? Dengan wajah serius Siak berbalik dan berkata pada Ivan, pria muda, aku memperingatkanmu untuk menjaga sikapmu itu di hadapan yang mulia. Apa kau paham? Ivan lalu berkata, apa itu saja? Itu tak masalah bagiku. Kau tidak seharusnya menilai buku dari sampulnya. Hanya karena aku tangguh secara umum, bukan berarti aku tidak tahu sopan santun. Oh, benarkah seperti itu? Tetapi kita diperlihatkan Ivan yang berjalan sambil bersiul. Tak terlihat ada sopan santun sedikit pun. Siak selalu berkata pada Frey, aku jadi cemas. Aura malapetaka dan nasib buruk mengelilingi rekanmu. Sambil tersenyum Frey berkata, hahaha, tak usah khawatir begitu. Dia itu tiruan sempurna dari Kasajin sampai akar-akarnya. Apa maksudmu? Ucap Siak. Frey lalu berkata, Kasajin selalu berkata kalau dia ahli dalam hal wanita, tetapi akan dia membatu jika wanita sesungguhnya muncul di hadapannya. Sin lalu berpindah, memperlihatkan Ivan yang melotot tanpa sepatah kata pun. Ketika mendengar sang ratu berkata, selamat datang di hutan Rhinals. Jadi kalian berdua yang telah membantu teman baikku, Siak. Perkenalkan, aku Snow the Fredicoot, ratu dari para elf. Terlihat Ivan yang telah membatu melihat kecantikan sang ratu. Frey lalu berkata pada Siak, hei Siak, coba lihat, dia sepenuhnya membatu. Kita lalu diperlihatkan sang ratu yang menatap sayu ke arah mereka bertiga. Sambil berlutut siap berucap pada sang ratu, Siak, putri tertua dari Anaril, datang untuk menyapa sang ratu. Seperti yang ratu ketahui, mereka berdua yang membantu saya. Saya memohon pada sang ratu untuk mengizinkan mereka tinggal beberapa hari sampai kami melanjutkan perjalanan selanjutnya. Sambil menatap ke arah Frey dan Ivan, Siak kembali berkata, yang mulia juga fasih berbahasa manusia. Cepat perkenalkan diri kalian. Dengan raut wajah kesal Siak berkata pada Ivan, apa-apaan kau ini? Mau sampai kapan kau membatu seperti itu? Namun Ivan berucap, apa dia manusia? Kulit yang putih seperti mutiara, keanggunan dari seekor kupu-kupu. Lututku sampai bergetar, menakjubkan saja tidak cukup untuk mengungkapkan betapa indahnya dirinya. Dibandingkan dengan Siak, dia ibarat seekor goblin, ucap Ivan. Siak selalu kembali berucap, hei Ivan, perkenalkan dirimu. Dengan wajah kaku Ivan lalu berkata, ototku tak bisa berfungsi saat memandangnya. Wanita itu tak kunjung membuat hatiku tenang. Tetapi aku seorang warrior. Aku harus berdiri dengan gagah. Siak dan Frey terlihat kebingungan melihat ekspresi dari Ivan. Apa sih yang dia lakukan? Kepala otot ini. Sambil menatap ke arah mereka terlihat sang ratu bingung melihat Ivan. Frey lalu berucap sambil berlutut di hadapan ratu. Semoga berkat hutan bertahan abadi dan sinar hangat menerangi birunya langit. Frey, penyihir dari kekaisaran Katskau, datang untuk menyapa Baginda Ratu. Sang ratu lalu berkata, tampaknya dirimu tahu tata krama bangsa elf meski kau seorang manusia. Sebuah kehormatan bagiku yang mulia. Akan kuizinkan kalian untuk tinggal di hutan Rhinals. Istirahatkanlah tubuhmu dari perjalanan panjang. Lalu berangkatlah setelah pulih sepenuhnya.
Kita lalu diperlihatkan mereka bertiga yang beranjak pergi. Scene lalu berpindah memperlihatkan Ivan yang memelototi sayuran di hadapannya. Ia lalu berkata, "Apa ini? Kau pasti bercanda. Bukankah kambing sekalipun punya makanan yang lebih baik dari ini? Ya sudah, kau makan ini, Ivan. Dendeng, kau benar-benar menyiapkan ini ya? Inilah kenapa aku menyukaimu, Frey. Ngomong-ngomong, Frey, Syaks kemana? Syaks ya, dia perlu membuat banyak laporan." Frey lalu kembali berucap, "Ivan, bicaralah memakai telepati. Situasi sekarang ini terlihat kurang baik." "Aduh, Frey, berbicaralah seperti biasanya. Aku merasa aneh seperti ini. Dasar bebal kau ini, Ivan. Saat ini mereka sedang mengawasi kita. Berdasarkan perkataan Rizky, Apostel memerlukan medium khusus demi melakukan kontak dengan sang apokalips. Jadi maksudmu, Frey, kita harus menunggu di desa ini sampai dia mengontak demigod. Bagaimana kalau dia tidak melakukannya? Prediksiku dia akan melakukannya malam ini atau besok. Apa? Kenapa kau bisa seyakin itu, Frey? Ivan, dengarkan ini. Sudah seminggu semenjak kau memusnahkan Andit. Oidin merupakan iblis yang kecanduan membantai orang-orang. Menurutmu, Ivan, berapa lama hewan buas dapat menahan hasratnya untuk membunuh di desa yang penuh vegetarian ini? Namun dari luar terdengar suara yang berkata, "Aku kembali. Syaks, kenapa kau terlihat kelelahan begitu?" ucap Ivan. Syaks selalu berkata, "Aku tak bisa tidur sedikit pun sepanjang malam, dipanggil terus-menerus. Kalian berdua, jangan bangunkan aku." Terlihat Syaks yang sudah terkapar di tempat tidur. Frey lalu bangkit dan berkata, "Ivan, aku akan pergi keluar sebentar. Ada sesuatu yang harus kulakukan." Kita lalu diperlihatkan Frey yang sedang berkonsentrasi. Cahaya berwarna biru memancar dari tubuhnya. Terlihat Frey yang seperti mengeluarkan rohnya. Roh itu terbang melewati bangsa elf. Sambil menatap pohon Ruhiral, Frey berkata, "Ruhiral, pohon dunia yang menopang hutan agung ini. Aku seharusnya bisa tahu sesuatu informasi tentang kejadian 4.000 tahun yang lalu yang terjadi pada teman-temanku setelah aku menghilang." Terlihat Frey yang berusaha masuk ke pohon Ruhiral, namun tiba-tiba ia kembali ke wujud aslinya 4.000 tahun yang lalu, ke wujud Lucas Strawman. Namun terdengar suara yang berkata, "Sudah lama aku menunggumu, Frey. Atau aku harus memanggil Lucas. Senang bertemu denganmu." Terlihat Frey sangat terkejut sambil berucap, "Ruhiral." Dan to be continue. Oke kuy, cukup sekian dulu alur cerita part ke-14. Dan sampai berjumpa kembali di alur cerita part ke-15. Dan tanpa berlama-lama lagi, admin ucapkan thanks for watching.